Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tilik masa prasejarah Indonesia adalah merupakan proses sejarah yang sangat panjang. Jadi kalau kita melihat dari masa Pleistosin, ya, di mana manusia sudah hadir di bumi, ya, maka sebenarnya sejarah manusia itu merupakan sejarah yang sangat panjang. Tetapi sejarah nasional Indonesia Jilid 1 ternyata berada pada situasi yang tidak berjilid-jilid gitu ya. Mestinya banyak jilid yang bisa ditulis dari sejarah nasional Indonesia Jilid 1. Nah, begitu pula dengan jilid yang kedua. Jilid kedua itu adalah merupakan sejarah masa Hindu-Buddha yang merupakan sejarah yang dimulai dari abad keempat Masehi sampai ke abad 15. Jadi sejarah 11 abad. Ternyata yang dinarasikan ini sangat kurang ya. Jadi karena memang penelitian atau hasil-hasil penelitiannya memang kurang ya, datanya juga kurang yang diperoleh, sehingga wajar saja kalau jilid 2 ini pun ya mungkin agak sedikit menyaingi ketebalan jilid 1, tapi mestinya isinya jauh lebih banyak. Nah, masa Hindu-Buddha ini adalah masa yang paling beruntung dari masa lampau. Artinya pada masa Hindu-Buddha ini sumber-sumber tertulisnya itu banyak ditemukan dalam bentuk prasasti, kemudian kakawin, dan juga kidung. Jadi karyanya cukup banyak itu. Jadi sumber tertulisnya ya bisa dikatakan luar biasa. Ya, artinya ada karya yang didalami oleh para epigraf, tetapi juga ada sumber yang didalami oleh filolog. Nah, sebenarnya sejarah Indonesia jilid yang kedua ini mengandung peristiwa sejarah yang sangat panjang. Memang kita selalu berkutat dengan persoalan sumber atau kekurangan sumber. Jadi kurangnya sumber menyebabkan narasi sejarah menjadi pendek, narasi sejarah tidak menjadi berhalaman-berhalaman, tetapi kita mendapati narasi sejarah yang singkat-singkat. Nah, tentu saja sejarawan memang harus melakukan kajian terus-menerus ya, untuk mendapatkan fakta sejarah yang baru. Jadi kalau misalnya para peneliti prasasti, maka kebanyakan para epigraf itu menuturkan bahwa prasasti di Indonesia ini dimonopoli oleh berita mengenai pengukuhan daerah Sima sebagai daerah bebas pajak yang diperuntukkan diperintahkan oleh penguasa pada waktu itu untuk bangunan suci tertentu. Nah, memang di situ ada laporan yang umum seperti itu. Tetapi di balik prasasti itu juga banyak ya, misalnya uraian mengenai banyaknya desa-desa yang terkait ya dengan penetapan Sima. Jadi di situ kita bisa melihat birokrasi desa-desa, birokrasi wilayah kerajaan yang dituturkan oleh prasasti. Nah, ketika
meneliti prasasti, maka sering muncul juga informasi mengenai mata uang, kemudian mengenai apa hadiah-hadiah yang pageh-pageh yang diberikan kepada yang hadir dalam upacara sima itu. Ada kain-kain, ada emas, ya, sebagai hadiah yang diberikan kepada orang yang hadir di situ. Dan bahkan juga ada semacam sesajian, ya, makanan, ya. Jadi ada kuliner juga. Nah, jadi misalnya sejarah Indonesia jilid 2 itu jangan hanya berbicara mengenai sejarah politik, tetapi bagaimana kuliner-kuliner pada masa lampau ini kelihatannya perlu dikembangkan lagi, sehingga narasi sejarahnya tidak menjadi kering. Nah, begitu pula dengan kain-kain yang dihadiahkan, ya. Bahkan kalau penemuan-penemuan prasasti ini dianggap lambat, ya, misalnya, maka sebenarnya sejarawan ini bisa mengkaji wilayah yang selama ini mungkin diabaikan, ya, seperti sejarah intelektual, sejarah mentalitas, sejarah ide-ide, ya, di mana bahan-bahannya sebenarnya sangat banyak. Misalnya karya-karya Kakawin, karya-karya Kidung ini bisa diteliti mengenai ke aspek intelektualitas dari bangsa Indonesia, terutama yang tampak dari karya-karya tulis itu. Nah, seharusnya jilid 2 ini menjadi jilid yang tebal juga, karena justru di masa ini sumber tertulisnya sangat banyak gitu ya. Ada prasasti, ada juga naskah atau manuskrip. Jadi kita mestinya dalam uraian mengenai kerajaan Majapahit harus dibahas secara panjang lebar mengenai pemikiran Empu Tantular misalnya, yang menyatakan idenya tentang Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, pemikiran itu tentu saja tidak datang dengan tiba-tiba, ya. Jadi pembahasan itu mungkin nanti bisa mencapai tataran filosofinya. Jadi sebenarnya pemikiran manusia pada zaman dulu kemungkinan besar pemikirannya sudah sangat maju, ya, dan itu bisa diperoleh dari sumber-sumber Kakawin dan Kidung. Jadi kalau sejarah nasional Indonesia ingin, ya, katakanlah tidak kering, terutama karena hanya menceritakan aspek politik saja atau ekonomi saja, tentu saja dengan munculnya berita mengenai kuliner, mengenai pakaian, mengenai bendungan, mengenai saya kira berbagai aspek kehidupan manusia yang banyak, ya, misalnya tentang birokrasi, kemudian dilihat lagi misalnya dari seperti negara Kertagama gitu ya, yang berbicara pada masanya itu ya, dan penemuan terakhir misalnya ada seorang yang mencoba menelusuri perjalanan Hayam Wuruk di Jawa Timur yang menyebut toponim itu dan kemudian melihat pada masa sekarang. Nah, ternyata banyak sekali toponim yang disebut di dalam negara Kertagama banyak mengalami perubahan menjadi toponim Jawa pada masa abad ke-21. Nah, ini menarik sekali kalau seandainya negara Kertagama tidak hanya diterjemahkan, tetapi di sini ada semacam penelitian lanjutan yang tadi untuk melihat kejadian peristiwa abad ke-14 dan hubungannya pada situasi sekarang, gitu ya. Jadi ternyata itu termasuk penelitian yang sangat menarik. Jadi sebenarnya kalau seandainya, ya, kakawin itu diperdalam,
kidung-kidung itu diperdalam, maka jilid kedua ini bisa membicarakan mengenai filosofi, misalnya filosofi agama Hindu, filosofi agama Buddha, ya, kemudian juga filosofi asli bangsa Indonesia sebelum mendapat pengaruh Hindu dan Buddha, dan kemudian filosofi pada masa akhir-akhir Majapahit. Jadi saya kira jilid 2 ini mestinya bisa ditulis secara berjilid-jilid gitu ya, karena data tertulisnya atau sumber tertulisnya ini cukup banyak dan beragam. Nah, sehingga jilid kedua mestinya tidak menjadi jilid yang kecil saja ya. Jadi mungkin bisa jilid kedua itu bisa menjadi beberapa jilid karena adanya pembahasan yang mendalam mengenai sejarah intelektual, sejarah mentalitas, dan sejarah ide-ide. Jadi saya kira akan menjadi semakin bagus karya itu kalau ada pembahasan mengenai hal-hal yang berada pada kawasan pemikiran dan filsafat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.